Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bida Putri dengan NPM 101202300. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan materi tentang wafatnya Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Pertama ada wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 Hijriah atau setelah 10 tahun hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Makkah. Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah, tepatnya pada 29 Safar tahun 11 Hijriah. Nabi mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa waktu. Setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhirnya. Kondisi ini terus dialami Rasulullah selama kurang lebih 14 hari. Kendati begitu, selama 11 hari berturut-turut, Nabi Muhammad menyempatkan diri untuk mengimami salat berjamaah. Dan pada akhirnya, hari Senin tanggal 8 Juni 632 Hijriah, Nabi Muhammad meninggal di rumah istrinya dalam usia 63 tahun. Yang kedua ada wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar diracuni Yahudi. Para ulama berbeda pendapat tentang penyebab kematian Abu Bakar. Ada yang berpendapat bahwa sebab kematian Abu Bakar adalah sakit yang disebabkan karena beliau mandi pada cuaca yang sangat dingin. Tetapi ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar meninggal karena diracun oleh Yahudi setelah setahun sebelum wafatnya. Sebagaimana yang bisa kita baca dalam kitab Thariq al-Khulafa karangan Imam As-Sayuti dan Thariq at-Tabari. As-Sayuti berkata, Ibnu Sa'ad dan Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad sahih dari Ibnu Syihab bahwa Abu Bakar dan Al-Haris bin Kildah makan makanan yang dihadiahkan kepada Abu Bakar. Al-Haris berkata, angkat tanganmu wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah di makanan ini ada racun yang membunuh dalam setahun. Saya dan Anda akan mati pada satu hari yang sama. Abu Bakar memakannya, keduanya terus sakit hingga meninggal pada satu hari yang sama dengan berakhirnya hitungan 1 tahun. Kematian Umar ditusuk oleh Abu Lulu'ah. Pagi itu bukan hanya Umar yang ditusuk oleh Abu Lulu'ah, tetapi ada 13 orang lainnya. Dari mereka 7 meninggal. Penusukan yang telah ditargetkan oleh Abu Lulu'ah yang beragama Majusi berdasarkan dendam terhadap Umar dan juga muslimin. Abu Lulu'ah adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah, di mana dia digaji setiap harinya 4 dirham dengan kemampuannya sebagai seorang pembuat alat penggiling. Sejarah menyebutkan bahwa dendam pribadi Abu Lulu'ah ketika dia kecewa dengan keputusan Umar yang dirasa tidak adil saat dia mengadukan tuannya Mughirah. Semua merasakan keadilannya Umar kecuali saya, kata Abu Lulu'ah. Suatu saat Umar berkata, saya diancam oleh seorang budak. Kalimat diucapkan setelah Abu Lulu'ah berbicara kepada Umar, saya akan membuatkan alat penggilingan untukmu yang akan menjadi pembicaraan manusia. Maka dia membuat senjata khusus untuk membunuh Umar, sebuah pisau berkepala 2 dengan pegangan di tengahnya yang telah dibubuhi racun. Umar mendapatkan 6 tusukan, salah satunya di bawah pusarnya. Menjelang kematiannya, Umar diberitahu bahwa yang menusuknya adalah seorang Majusi yang bernama Abu Lulu'ah. Umar pun berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seseorang yang mengaku Islam. Yang keempat ada kematian Utsman bin Affan. Dr. Ali Muhammad As-Solabi atau Utsman bin Affan menukil dari At-Tabari dalam Thariq al-Umam wa Al-Muluk dan Ibnu Al-Atsir dalam Al-Kamil fi Al-Thariq keberadaan penggerak di balik layar fitnah yang ditujukan kepada Utsman. Orang itu adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang berkeliling kota Islam dari Hijaz, Basrah, Kufah, dan Syam untuk menyebarkan fitnah seputar Utsman. Hingga para pemberontak itu pun menuju kota Madinah untuk menurunkan Utsman dari jabatannya. Ratusan orang berangkat ke Madinah dan mengepung rumah Utsman. Sekitar 40 hari Utsman dikepung, dimulai dari bulan Syawal 35 Hijriah. Berbagai upaya para sahabat dan anak-anak mereka untuk melindungi Utsman tidak berdaya di hadapan tidak kurang dari 600 orang itu.
Hingga pada waktu asal di hari Jumat 8 Zulhijjah 35 Hijriah, para pemberontak itu berhasil masuk ke dalam rumah Utsman melalui pintu lain. Kening Utsman ditusuk, bagian bawah telinganya ditusuk hingga masuk ke kerongkongan. Kemudian pedang diayunkan untuk menebas Utsman. Robohlah Utsman dan melompatlah Amir bin Hamak menindih dada Utsman dengan menghujamkan 9 tusukan. Utsman pun syahid, persis seperti yang pada disampaikan oleh Rasul saat beliau masih hidup. Mushaf yang sedang dibacanya menjadi saksi bisu akan kebiadaban para pembunuh itu. Darah mengalir di atas surat Al-Baqarah yang sedang dibukanya. Dan yang terakhir ada kematian Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh orang Khawarij. Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, kelompok ini diperlakukan dengan sangat bijak oleh Ali. Dialog ilmiah dibangun dengan sangat baik oleh Ali, hingga keputusan yang sangat ilmiah dan tidak terbawa emosi. Tetapi saat mereka menumpahkan darah, meneror masyarakat muslim dan merampok, terpaksa Ali sebagai pemimpin negara harus melakukan perlawanan. Perang Nahrawan pun meletus antara Ali dan kaum Khawarij. Perang Nahrawan benar-benar meninggalkan luka yang sangat dalam di hati orang-orang Khawarij. Dari 1000 pasukan yang mereka miliki, tidak ada yang tersisa kecuali hanya sekitar 10 orang yang lari dari medan perang, sementara dari pihak Ali korbannya sekitar 12 orang. Dendam kaum Khawarij tidak mati. Pertemuan rahasia antara 3 orang Khawarij, yakni Abdurrahman bin Muljam, Buraq bin Abdillah, dan Ammar bin Bakar At-Taimi. Mereka sepakat untuk membunuh orang-orang yang mereka anggap sebagai pemimpin kafir. Abdurrahman bin Muljam akan membunuh Ali bin Abi Thalib, Buraq akan membunuh Muawiyah, dan Ammar bin Bakar akan membunuh Ammar bin As. Pada hari Jumat subuh di bulan Ramadan 40 Hijriah, Abdurrahman bin Muljam beserta teman-temannya yang telah bersembunyi semalaman mencoba membunuh Ali. Pedang Abdurrahman bin Muljam meninggalkan luka sangat serius di kepala Ali. Kepala kedokteran Atsir bin Ammar As-Sukuni menyatakan bahwa lukanya sudah tidak mungkin diobati dan akan menyebabkan kematian. Ali hanya bertahan 3 hari setelah terluka itu dan kemudian meninggal pada tanggal 12 Ramadan 40 Hijriah. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.